pura jadi orang tua. Saya harus bicara ini karena nanti takut gak sadar. Gak apa-apa kan itu buat anak. Bukan, saya sedang berbicara dengan anak. Yang sudah mengaku dirinya orang tua. Sudah kehilangan kesadaran waktu jadi anak. Itu sebetulnya, jadi mohon maaf ya. Ini saya bicara dengan anak. Kan ini anak yang sudah gede-gede kan? Iya. Jadi artinya, yuk kita bangun. Kenapa selama ini kita tidak sadar kalau kita itu belum menjadi diri kita. Akibatnya kita sering konflik dengan pikiran kita sendiri. Kemudian kita konflik dengan orang lain. Karena kita tidak menjadi diri kita yang asli. Belum lagi tradisi, belum lagi budaya. Semuanya mencengkram. Belum lagi tontonan. Belum lagi kebiasaan. Sekarang anak kecil mainannya apa? Mainannya games. Wah. Sudah. Makin sempit anak kita untuk menjadi diri mereka sendiri. Makin sempit anak kita untuk menjadi seperti rencana semesta yang awal. Makanya anak-anak sekarang menjadi seperti rencana orang tuanya. Jadi orang tuanya profesinya A, bangga kalau anaknya profesinya A. Orang tuanya profesinya B, bangga kalau anak profesinya B. Katanya mewariskan ya profesi kedua orang tuanya. Bisa jadi bahkan anak itu tidak sesuai dengan yang bakat dia itu tidak sesuai dengan yang diinginkan orang tua. Tapi dipaksa demi cinta yang bersyarat tadi. Kamu dengar ya, ayah ibu itu saking sayangnya sama kamu. Kok sayang menindas. Tapi berapa banyak orang yang tua yang sadar kalau saat dia memaksakan kehendaknya pada anak, sebetulnya kita sedang menindas. Bapak Ibu, apalagi wilayah keyakinan, ini runyam sekali. Karena anak-anak sekarang dibungkam untuk tidak boleh bertanya. Sholat, nanti ibu pukul ya. Itu kekerasan dalam agama. Padahal kita tahu la ikraha fiddin, tidak boleh ada paksaan dalam agama. Paham gak maksud ayat itu? La ikraha fiddin, tidak boleh ada paksaan dalam agama. Artinya apa? Ajarkan agama yang menarik. Ajarkan agama yang membahagiakan. Ajarkan agama yang membuat mereka mau mengamalkan. Ngerti maksud saya? Gitu gak pelajaran agama kita? Yang paling gampang menteror anak dengan surga dan neraka. Paling gampang. Teror saja terus dengan itu. Nah, semua kekuatan buta berhasil menyelewengkan niat semesta dengan kelahirannya. Sehingga manusia gagal menjadi dirinya sendiri. Jadi sekarang mengerti kekuatan buta? Kekuatan buta itu adalah paradigma orang tua, paradigma guru, paradigma lingkungan, tradisi, budaya yang tidak mengizinkan anak-anak kita saat lahir ke dunia menjadi diri mereka sendiri. Maaf ya, sekarang orang tua ke masjid, dia kemudian ambil speaker, dia nyanyi lagunya berbahasa Arab. Didengar gak sama anak-anak? Besok anak-anak itu akan nyanyi seperti orang tuanya di speaker, di masjid, lagunya pakai bahasa Arab. Sampai tidak bisa membedakan mana nyanyi berbahasa Arab, yang mana puji-pujian, yang mana kalimat thayyibah, nggak bisa bedakan. Ya thayyibah, ya thayyibah, ya dawal ayana. Nah, itu sebelum sholat orang tuanya nyanyi itu. Padahal itu kan lagu kan? Ya, besok anaknya akan, kenapa kamu itu? Ini kan puji-pujian. Dianggapnya itu adalah kewajiban, dianggapnya itu baik. Karena dia itu adalah peniru yang ulung. Karena maksud saya. Makanya hati-hati mengajarkan anak. Sekarang itu kan kita juga korban. Tapi harus diputus sampai di kita.
Jangan sampai kita kemudian melanjutkan korban-korban baru seperti kita untuk kelanjutan anak-anak kita. Paham maksudnya? Oke. Lanjut. Jadi setiap kelahiran anak adalah tamu agung. Anak adalah tamu agung yang datang ke semesta untuk rencana besar semesta. Bukan untuk rencana orang tuanya, bukan untuk rencana dirinya, bukan untuk rencana yang lain, kecuali untuk rencana besar Allah Sang Pencipta. Kenapa? Makanya kita diajarkan, apapun yang kamu lakukan, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Apa maknanya? Atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Berarti ketika kamu melakukan kebaikan, hati-hati. Kamu sedang menjadi kepanjangan tangan Allah untuk menyampaikan cinta kasih Allah pada orang-orang yang butuh pertolongan kamu. Kan keren kalau semua adalah lillah. Keren kalau semuanya billah. Keren kalau semuanya bismillah. Keren kalau semuanya alhamdulillah. Bapak Ibu, belum lagi sistem ekonomi, belum lagi sistem politik. Wah, seluruh sistem telah memenjarakan setiap yang lahir ke semesta ini untuk tidak menjadi diri mereka sendiri. Apa yang terjadi? Ketika manusia berada dalam kuasa kekuatan buta tadi, satu, sulit untuk menjadi diri sendiri. Dan selalu mengizinkan semua orang ikut campur dalam mengatakan bahwa Anda harus cara ini. Anda harus menjadi seperti itu. Yuk, dari kecil pertanyaan kita pada anak selalu saja, nanti kalau sudah besar pengen jadi apa? Susan, kalau gede mau jadi apa? Mau jadi dokter. Jos. Dan lagu itu kemudian disebarluaskan pada semua anak yang mendengarnya. Jadi seakan-akan hidup itu profesi yang termulia adalah dokter. Ini maksud saya. Jarang ada lagu Susan, kalau gede mau jadi apa? Mau jadi diriku sendiri, biar saya jadi keren. Ada nggak lagu itu? Ada, lagu barusan ciptaan saya. Harusnya mau jadi diri sendiri agar keren. Kalau jadi diri sendiri itu enak Bapak Ibu. Saya menjadi diri sendiri luar biasa perangnya. Harus melawan kekuatan yang besar. Contoh yang sederhana saja. Selama ini kita sangat takut untuk mengatakan kebenaran. Karena kalau mengatakan kebenaran berisiko. Betul? Sudah, kita jadi boneka. Kita semua berlindung di balik satu tameng agar kita bisa selamat. Yang penting saya selamat, walaupun hati nurani kita dilukai. Yuk, banyak kan yang kayak gitu. Maaf ya, mungkin Bapak Ibu juga yang hadir di sini ingin menyampaikan kebenaran yang berdasarkan hati nurani sampai sekarang belum berani karena takut dibilang ini dan itu oleh orang di sekitar kita. Walaupun kita tahu yang di sekitar kita juga belum tentu benar. Betul? Nah inilah, ketika manusia berada dalam kuasa kekuatan buta, maka sulit menjadi diri sendiri. Yang kedua, manusia akan kehilangan tanggung jawabnya pada dirinya sendiri. Dan yang ketiga, akhirnya berpura-pura baik, berpura-pura senang, berpura-pura menghormati, padahal tidak sesuai dengan hati nurani. Karena takut, karena kebanyakan orang seperti itu. Makanya di Quran ada kata-kata yang sangat beralasan bagi saya. Allah mengatakan begini, wa may yatabi'u aksaruhum illa dzanna. Kebanyakan manusia mengikuti sesuatu itu hanya dengan zon, hanya dengan prasangka. Inna dzan kana la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya prasangka itu bukan acuan untuk menentukan kebenaran. Itu Quran mengatakan kasiro wa may yatabi'u aksaruhum. Aksaruhum itu kasiro. Kasiro itu 90%. Jadi kebanyakan manusia mengikuti sesuatu karena prasangka. Karena orang menceritakan kiamat seperti itu, semua kita ngikutin kiamat. Ya sudah, seperti itu.
Lalu manusia nanti akan dibangkitkan dari kubur seperti suung, seperti jamur, lalu dibariskan. Betul nggak? Iya. Kemudian masuk di timbangan. Yang banyak kebaikannya masuk surga. Yang banyak keburukannya masuk neraka selama-lamanya. Dendam banget Allah. Seburuk-buruknya hakim di dunia menghukum manusia ada batasnya. Masa Allah menghukum hambanya sendiri yang dicintainya saeneng-eneng? Khalidina fiha abadi katanya dalam neraka. Allah dendaman banget. Katanya Allah maha pengasih, maha penyayang. Katanya Allah maha pengampun. Tapi kita sulit melepaskan paradigma itu. Sampai sekarang kita masih menganggap Allah itu seakan-akan sadis, dendam. Kalau kamu rajin nyembah Allah, maka kamu akan disayang Allah. Kalau kamu tidak rajin, kamu akan dikutuk. Dikutuk. Diazab. Ya toh? Sampai kita berani mengatakan ketika orang lain sedang mendapatkan masalah, pantesan dia mah sedang diazab oleh Allah. Allah mana yang mengazab manusia yang dicintainya? Allah buatanmu sendiri. Bukan Allah yang sebenarnya. Masa Allah begitu? Kamu kegores saja di dapur waktu sedang nyiksik bawang. Allah diam-diam membereskan sel-sel yang terkoyak oleh pisaumu itu. Dibereskan kembali satu persatu, diuntai dengan cinta kasihnya. Dia tinggal di seluruh sel dalam tubuh kita. 2-3 hari kering, sudah bagus lagi. Sampai kamu lupa kalau saat itu pernah tergores. Begitu cinta kasihnya Allah. Bahkan sekarang dia bersama kita, lebih dekat daripada urat di leher kita, memenuhi seluruh kebutuhanmu yang terbaik yang dipilihkan oleh Allah. Dia tidak memenuhi keinginanmu karena keinginanmu belum tentu baik, tetapi selalu memenuhi segala kebutuhanmu. Subhanallah. Kok itu tidak disadari? Jadi ketika manusia ini tidak ada lagi ruang gerak untuk menjadi dirinya sendiri karena semua sudah menjadi penjara, apa yang terjadi? Tidak bisa lagi mengabaikan orang lain dan ingin menjadikannya sebagai sesuatu yang lain. Perhatikan saya, di sekitar kita ini semua orang ingin menjadikan kita sesuatu yang lain. Tidak ada yang peduli untuk menjadikan kita jadi diri kita sendiri. Bahkan kita pun orang tua selalu ikut campur pada urusan anak. Anak pengen menari, jangan. Ya, belajar matematika. Nikahi bapak. Bapaknya juga belajar matematika, duitnya sedikit. Ada anak tuh yang sangat viral, namanya Farel Prayoga. Itu contoh anak menjadi dirinya sendiri. Dia senang nyanyi, nyanyi aja. Dan sekarang saya lihat di YouTube ya, hampir semua orang-orang yang terkenal pengen nyanyi sama dia. Karena apa? Ratingnya luar biasa. Sampai jutaan orang yang melihat dia. Kenapa? Jadi sukses itu bukan menjadi siapa-siapa, menjadi diri mereka sendiri. Percaya deh, ikan itu jenius. Kalau diukur dari kemampuan berenangnya. Karena ikan itu sejak lahir pintar berenang. Ya jenius diukur dari kemampuannya berenang. Emang dia jeniusnya berenang kok. Tapi jangan ukur ikan dari kemampuan memanjat. Salah ukuranmu, tidak valid. Monyet itu sejak lahir sudah bisa memanjat. Karena memang monyet itu jenius di bidang memanjat. Jangan ukur monyet dari kemampuan berenang. Ketika ikan dilihat dari kemampuan memanjat, idiot tuh ikan. Ketika monyet diukur dari kemampuan berenang, idiot juga monyet. Guru mengatakan muridnya idiot karena dia salah ukur, bukan muridnya idiot. Guru tidak ngerti bakat muridnya. Nih saya kasih tahu pada kalian semua. Semua manusia itu sudah diberi kejeniusannya masing-masing di bidang. Ada yang jenius menyanyi, kayak Farel. Ada yang jenius olahraga. Ada yang jenius matematika. Ada yang jenius fisika. Ada yang jenius menghafalkan lagu-lagu. Saya kalau menghafalkan lagu-lagu sering lupa. Saya tidak jenius di bidang itu. Masa saya harus memaksakan saya harus jadi penyanyi?
Saya punya kejeniusan sendiri di bidang saya. Karena saya dari kecil percaya kalau Allah itu melahirkan saya ke dunia pasti diberikan kelebihan, pasti diberikan kekurangan, itulah kesempurnaan saya. Ngerti maksud saya? Ini pengumuman buat kita semua nih yang hari ini belum menemukan saya ini peran di dunianya buat apa? Masih bingung padahal usia mau habis? Masih bingung peran saya di dunia apa? Masih nanya, usia udah 50. Ini 70 masih nanya, ayah peran saya di dunia apa? Ah, hoream nggak jawab nah, oke. Tidak bisa lagi mengabaikan orang lain yang ingin menjadikannya sebagai sesuatu yang lain. Percaya sama saya, sekarang ini lingkungan kita sedang berupaya menjadikan kita sesuatu yang lain, bukan menjadikan kita diri kita sendiri. Anak senangnya motong-motong kain, dari kecil mempola. Ini malah disuruh ya belajar sains, stres. Dia ini jeniusnya memang jadi desainer. Bahkan bakatnya sudah ada tanpa sekolah. Sekolahkan di jurusan desainer, pasti berkembang. Dan kita itu terlalu percaya. Kalau anak sesuai sekolahnya dengan yang kita mau, dia